Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Farid Habib Ramadan, biasa dipanggil Habib. Saya berasal dari kelas 2B semester 2 Fakultas Hukum, jurusan Hukum Universitas Bangka Belitung. Baiklah, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan saya ada sebuah topik mengenai mengapa Vatikan, Tahta Suci Vatikan bisa digolongkan menjadi subjek hukum internasional. Baiklah, sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai syarat-syarat untuk menjadi subjek hukum internasional, syarat sebuah negara untuk menjadi subjek hukum internasional. Baiklah, syarat sebuah negara untuk menjadi subjek hukum internasional adalah meliputi yang pertama, yaitu penduduk tetap atau populasi. Setiap negara pasti harus memiliki penduduk tetap. Sebuah negara harus memiliki penduduk tetap yang mendiami wilayah tersebut. Penduduk ini bisa berupa individu atau kelompok yang secara permanen tinggal di sana atau tinggal di tempat negara tersebut. Nah, dari poin tersebut dapat disimpulkan bahwa syarat yang pertama yaitu sebuah negara bisa menjadi subjek hukum internasional, yaitu pertama adalah mempunyai populasi. Baiklah, lanjut syarat kedua yaitu wilayah yang jelas. Sebuah negara harus memiliki wilayah tertentu yang jelas batas-batasnya, baik itu dari segi daratan, perairan, maupun udara. Wilayah ini yang menjadi dasar untuk penerapan hukum internasional dan kedaulatan sebuah negara. Nah, itu adalah syarat kedua untuk sebuah negara untuk menjadi subjek hukum internasional, yaitu meliputi dan memiliki wilayah yang jelas. Yang selanjutnya adalah pemerintah yang terorganisir. Sebuah negara harus memiliki sistem pemerintahan yang dapat mengatur negara tersebut untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, menjalankan fungsi negara serta memelihara ketertiban dan keamanan dalam negeri. Sebuah negara jika memiliki populasi, jika memiliki wilayah tanpa memiliki pemerintahan yang terorganisir, maka negara tersebut akan kacau tanpa adanya hukum yang berlaku. Baiklah, yang selanjutnya syarat sebuah negara bisa menjadi subjek hukum internasional yaitu meliputi kemampuan untuk menjalin hubungan internasional. Ketika sebuah negara memiliki 3 syarat sebelumnya, tapi tidak bisa untuk menjalin hubungan antar negara, maka percuma saja mereka bisa menjadi hukum internasional tanpa bisa menjalin hubungan bilateral atau multilateral antara negara dan negara yang lainnya. Kemampuan untuk menjalin hubungan internasional. Negara tersebut harus memiliki kemampuan untuk melakukan hubungan internasional seperti mengadakan perjanjian internasional, menjalin diplomasi, dan berpartisipasi dalam organisasi internasional. Baiklah, dari 4 tersebut seperti populasi, wilayah yang jelas, pemerintah yang terorganisir, serta kemampuan untuk menjalin hubungan internasional, itu termasuk syarat-syarat sebuah negara untuk menjadi subjek hukum internasional. Baiklah, kembali ke topik tadi yaitu mengapa Vatikan bisa digolongkan menjadi subjek hukum internasional. Vatikan memiliki status sebagai negara merdeka yang diakui dalam hubungan internasional, dan ada juga beberapa alasan mengapa Vatikan dianggap sebagai subjek hukum internasional. Yang pertama adalah kedaulatan. Vatikan memiliki wilayah yang jelas dan pemerintahan yang mengatur urusan dalam negeri dan luar negeri. Meskipun wilayahnya sangat kecil, hanya sekitar 44 hektar. Seperti syarat sebelumnya tadi, yaitu wilayah yang jelas serta pemerintahan yang terorganisir. Nah, dari yang pertama tadi yaitu kedaulatan, Vatikan memiliki syarat-syarat tersebut seperti wilayah yang terorganisir dan
pemerintah yang bisa menghandle semua masyarakat-masyarakat yang ada di negara Vatikan tersebut. Baiklah, yang kedua adalah alasan mengapa Vatikan bisa digolongkan menjadi subjek hukum internasional, yaitu pengakuan internasional. Vatikan, atau lebih tepatnya negara kota Vatikan atau Vatican City State, diakui secara internasional sebagai negara yang berdaulat, terutama setelah penandatanganan Perjanjian Lateran dengan Italia pada tahun 1929. Perjanjian ini memberikan status hukum kepada Vatikan sebagai entitas yang terpisah dan independen. Nah, dari alasan yang kedua tersebut, yaitu ada hubungannya dengan kemampuan untuk menjalin hubungan internasional atau diakui dengan negara-negara lain sebagai subjek hukum internasional. Vatikan termasuk ke dalam syarat-syarat tersebut yang mengacu kepada diakui secara internasional sebagai negara yang berdaulat, terutama setelah penandatanganan Perjanjian Lateran dengan Italia pada tahun 1929. Nah, yang syarat selanjutnya yaitu adalah keanggotaan dalam organisasi internasional. Seperti halnya syarat untuk menjadi sebuah negara menjadi sebuah subjek hukum internasional, yaitu adanya organisasi yang bisa mencakup ke dalam ranah internasional. Nah, alasan yang ketiga ini yaitu keanggotaan dalam organisasi internasional tersebut adalah Vatikan adalah pengamat permanen di Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, dan juga memiliki hubungan diplomatik dengan banyak negara di seluruh dunia. Nah, alasan yang ketiga ini yaitu sinkron dengan kemampuan untuk menjalin hubungan internasional, dan juga serta Vatikan diakui oleh beberapa negara-negara internasional lainnya. Dan alasan yang keempat adalah hubungan diplomatik. Vatikan memiliki kedubes atau kedutaan besar Nunciatura Apostolik di banyak negara, yang menunjukkan adanya hubungan diplomatik internasional yang resmi. Dari pernyataan tersebut, Vatikan memiliki kedutaan besar yang tersebar di beberapa negara yang lainnya untuk menjalin hubungan antara negara dan negara, baik itu hubungan internasional maupun hubungan lainnya, bilateral dan multilateral antar negara. Dan yang selanjutnya adalah penerapan hukum internasional. Vatikan juga terlibat dalam pembuatan dan penerapan hukum internasional meskipun dalam konteks yang terbatas, karena sifatnya yang lebih berfokus pada keagamaan. Alasan yang keenam yaitu kemampuan untuk menandatangani perjanjian internasional. Vatikan memiliki kapasitas untuk menandatangani dan meratifikasi perjanjian internasional. Sebagai contoh, Vatikan telah menandatangani beberapa konvensi internasional dan perjanjian dengan negara-negara lain mengenai berbagai isu, termasuk hak asasi manusia atau HAM dan perlindungan lingkungan. Alasan selanjutnya mengapa sebuah negara Vatikan, Tahta Suci Vatikan, bisa digolongkan menjadi subjek hukum internasional, yaitu kepemimpinan dunia dalam isu agama dan moral. Yaitu Vatikan sebagai pusat gereja Katolik. Vatikan memiliki pengaruh global dalam urusan agama dan moral. Hal ini memberi peran Vatikan yang penting dalam membentuk pandangan moral dan sosial di dunia internasional, yang mempengaruhi kebijakan internasional dalam bidang-bidang tertentu. Alasan selanjutnya yaitu seperti alasan yang ketiga tadi, yaitu sistem hukum yang terorganisir. Vatikan memiliki sistem hukum yang sendiri diatur oleh
kitab hukum kanonik. Meskipun hukum ini tidak bersifat global, namun sistem ini memberikan landasan hukum internal yang mendukung keberlanjutan pemerintahan dan operasional negara. Vatikan sebagai entitas yang sah di mata hukum internasional. Maka dari itu juga alasan-alasan mengapa Vatikan bisa disebut sebagai subjek hukum internasional, yaitu dari kedaulatan atas wilayah tertentu, memiliki populasi, memiliki pemerintah yang jelas, memiliki hubungan internasional antara negara-negara lain serta diakui oleh negara-negara. Seperti halnya kedaulatan atas wilayah tertentu tadi, yaitu negara kota Vatikan adalah entitas teritorial yang diakui secara sah. Vatikan diakui secara sah meskipun wilayahnya sangat kecil, yaitu sekitar 44 hektar tadi yang saya sebutkan pada saat alasan nomor 3 tadi, yaitu Vatikan memiliki hak penuh untuk mengatur urusan dalam negerinya, termasuk perundang-undangan, keuangan, dan kebijakan luar negeri. Kebijakan luar negeri ini menunjukkan kedaulatan penuh Vatikan yang diakui dalam hukum internasional, serta partisipasi dalam organisasi internasional non-pemerintah dan pengaruh diplomatik yang luas. Seperti halnya saya yang menjelaskan di alasan-alasan sebelumnya tadi, selain PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa, Vatikan juga terlibat dalam berbagai organisasi internasional non-pemerintah dan memiliki pengaruh yang besar dalam peran diplomatik internasional. Sebagai contoh, Vatikan memainkan peran penting dalam berbagai isu kemanusiaan dan pengembangan internasional melalui lembaga-lembaga seperti Caritas Internationalis. Dan juga pengaruh diplomatik Vatikan yang luas. Vatikan memiliki jaringan diplomatik yang sangat luas. Meskipun jumlah negara yang memiliki hubungan diplomatik langsung dengan Vatikan terbatas maupun minim atau sedikit, pengaruh diplomatiknya mencakup hampir seluruh negara di dunia, teman-teman semua, berkat posisi kepemimpinan spiritualnya dalam komunitas global. Maka dari itu, secara keseluruhan, Vatikan memiliki semua atribut negara berdaulat lainnya dalam hukum internasional. Dan maka dari itu, beberapa alasan tadi juga sebagai alasan memperkuat mengapa tahta suci Vatikan bisa digolongkan menjadi sebuah subjek hukum internasional. Meskipun peran utamanya lebih kecil, cenderung pada aspek keagamaan dan moral, yang memberikan kontribusi pada statusnya sebagai subjek hukum internasional. Baiklah teman-teman semua, mungkin itu saja sedikit penjelasan mengenai syarat sebuah negara menjadi subjek hukum internasional untuk menjawab mengapa Vatikan atau tahta suci Vatikan bisa digolongkan menjadi subjek hukum internasional. Mungkin itu saja penjelasan yang bisa saya sampaikan. Semoga teman-teman paham, atau bisa ditanyakan di kolom komentar di bawah nanti. Jika ada yang kurang paham, bisa dicari referensi-referensi lain yang membahas tentang subjek hukum internasional dan syarat subjek hukum internasional. Baiklah, walaupun sedikit informasi yang saya sampaikan, semoga bisa memberikan manfaat kepada teman-teman semua karena tidak ada pengetahuan yang sia-sia, teman. Baiklah, saya Farid Habib Ramadan pamit undur diri. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.